Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Om Etios. Bersama gue Tio yang akan sharing pengalaman dan informasi terkait dengan agrikultur, peternakan dan pertanian. Jadi kali ini gue ada di Aldur Farm. Ini di daerah Jasinga ya. Nanti kita langsung interaksi sama pemiliknya. Di sini luas lahannya sekitar 3 hektar. Jadi ini salah satu peternakannya. Di sini ada domba. Nanti Om Febri juga akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di farm ini sambil nanti kita eksplorasi di kandang dan di kebunnya beliau. Nah, sekarang di samping gua udah ada Om Febri. Mungkin Om Febri bisa perkenalan dulu ke penontonnya Om Etios. Ayo Om. Silakan Om. Halo penonton Om Etios. Kenalkan, saya Febri Toga, owner dari Aldur Farm, yang sebenarnya kepanjangan dari Alpukat Durian Farm. Dulu seperti itu. Jadi Alpukat Durian Farm ini berdiri kurang lebih di akhir 2019 dan kurang lebih ada 5 tahun sekarang di sini, dan berada di lokasi di Jalan Selamat Gembul, Desa Pemalang, Kelurahan Pangaur, Kecamatan Jasinga, Bogor Barat, seperti itu. Nah, di sini udah ada kandang domba nih Om. Ya. Ini jenis-jenisnya apaan aja nih Om? Dombanya? Ya, memang ini di sini jenisnya lebih kepada dorper dan lokalan seperti itu. Dorper dan lokal ya? Ya, dorper dan lokal memang seperti itu. Berarti kalau lokalnya mungkin domba-domba priangan ya? Domba-domba priangan. Domba priangan. Dan dorpernya masih F1. Dorpernya masih F1 dorper. Doakan ya? Dalam segala nanti ada full blood dan mungkin ada Suffolk maupun ada Merino dan sebagainya. Ya. Dan ini kambing ini masih kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan baru ada di sini. Iya, baru 2 bulan di kandang seperti ini. Oke. Jadi, ya. Kandangnya ini kapasitas berapa Om? Kalau kapasitas mungkin di sini ada 100 ya. Oh, kalau keseluruhan ya. Keseluruhan ya. Untuk sementara mungkin di sini ada 30 ya. Bisa 30 ekor ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti ada bisa di sini 30 lagi kan, seperti itu. Jadi 30-an 5 bisa habis 100 ekor lah. Kurang lebih, namun karena baru permulaan, baru 2 bulan ya, kita bertahap dulu. Bertahap, betul. Itu. Ini luasan kandang berapa ya Om? Luasan kandang kurang lebih 15 kali 10 ya, ada ya. 15 kali 10. 150 meter persegi berarti Bryce. Nah, ini juga kandangnya udah modern ya. Jadi dari baja ringan kalau Bryce semua lihat Ya. baja ringan, terus juga kotorannya sudah Terkoleksi. sudah terkoleksi, jadi gampang untuk mengumpulkan. Dan ini nanti kita buat jadi kohe gitu ya? Iya. Rencananya ini kohenya sama air seninya kita pergunakan untuk pupuk di kebun durian dan alpukat, seperti itu. Jadi kita hemat pupuk dan juga tanaman sehat gitu. Kalau bahasa orang-orang sekarang integrated farming gitu. Integrated farming. Jadi semuanya diolah di situ dan dimanfaatkan sendiri. Iya, dimanfaatkan sendiri gitu. Sebenarnya kita ada juga sampingnya itu ada kandang cacing yang memang masih riset apakah pakai kohe kambing ini pas. Ya lagi jadi juga domba punya kotorannya dikasih ke cacing dulu, jadi nanti cacing berkembang buat tumbuh protein. Nanti juga cacingnya itu, bekas cacingnya juga bisa jadi pupuk juga. Pupuknya lebih mahal lagi. Iya. Pupuk lahan ya? Pupuk lahan dan alpukat lagi seperti itu. Itu bisa juga seperti itu. Rencana seperti itu, man masih riset cacing ini, jadi nggak banyak seperti itu. Oke. Nah, ini domba-domba nih dikasih pakannya apa nih Om? Sementara kita kasih pakan ya rumput biasa seperti sekarang ini, dan untuk yang
ininya kita seri ampas bir. Oh, Kita ada ampas bir. Ampas Kita bir. difermentasi kita. Oh, Kita fermentasi ada jadi ampas itu bir. apa Om? Dari ampasnya bir, dari pabrik bir. Oh kita gitu, beli. pabrik bir ada ampasnya gitu Iya, ya? ada Kita ampasnya. beli. Terus kita fermentasi. Itu bentukannya apa Om? Boleh kita lihat nanti. Nah, di sini. Baru tahu saya ada ampas bir. Klaimnya. Nah, Oh kayak gini. ini ampas bir. Oh wangi-wanginya sama kayak konsentrat ini. Iya. Kayak gini ampas bir. Gitu. Iya 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 iya. Ampas bir. Oh ini dikasih ini aja ya? Dikasih ini. ampas Ampas bir bir ini ya. ya? Memang kita rencana sih mau bikin konsentrat dari ampas bir sih, dari apa namanya? Dari jagung, Ah, dari ya, ini, campuran-campuran ya. Cuman Iya, iya, apa untuk sementara karena masih kapasitas segini pakai ampas bir dulu. Nanti rencananya ada bekatu juga, Iya ada iya iya. ampas, ada ampas Ada CDGF ya. ada CGF, ada premixnya seperti Iya, ya, vitaminnya ya. betul, betul. Seperti itu. Nah nggak susah ya dapatnya ini Om. Ampas bir ini ya? Sementara sih nggak susah sementara. Sementara sih nggak susah. Memang jalur-jalur khusus aja sih memang. Dia berapa harganya per kilonya Om dapatnya? Ini per kilonya itu kalau sampai tempat itu kurang lebih sampai di ini ya, di apa namanya di karungin ya. Itu Oh, dikarungin. Iya, itu 1.500 per kilo. 1.500. Iya, 1.500 per kilo. Nggak jauh. Kita kemarin dapat ampas tahu, Bray, yang mamel itu per kilonya 1.600. Tapi itu nggak sampai lokasi. Kalau sampai lokasi mungkin sekitar 1.800-an. Lebih mahal jatuhnya. Iya. Ini jadi opsi juga nih pilihan apa Bray semua nanti. Saya baru tahu malah ada ampas bir Ampas yang bir. bisa digunakan untuk pakannya domba nih. Bahkan kalau tempatnya lebih dekat mungkin bisa 1.300 bisa. Iya. Bahkan kalau punya dirigennya langsung ya. Jadi kita nggak beli karungnya, plastikin ya. Itu bisa 1.300 bisa. Oke. Kalau hijauan nggak dikasih Om? Kayak daun-daun legum gitu kayak indigo vera, kaliandra. Ya kita udah persiapkan untuk daun-daun hijau di belakang kita tanam. Oh ada tanam di juga ya. belakang. Singkong juga kita tanam. Singkong, Saya iya, rumput-rumput yang ada seperti itu. Ya ya ya. Seperti itu. Rumput nggak coba nanam juga Om? Rumput juga tanam, rumput odot. Odot ya? Iya di sana di belakang. Kita udah persiapkan juga memang odot, indigo vera, sama singkong karet ya. Singkong karet. Singkong karet. Seperti itu. Ya. Soalnya lumayan kan tuh protein dari hijauan tuh Om. Iya. Lumayan. Nah kalau boleh kita eksplorasi lahannya juga Om. Boleh, boleh. Pohon durian dan Alpukat. Sebelum kita lanjut eksplorasi lahan, mungkin ada baiknya kita sedikit membahas terkait cacing. Kandang cacing di Aldur Farm ini seluas 7 x 15 meter dengan 15 rak media. Nah, jenis cacing yang dikembangbiakan di Aldur Farm menurut Om Febri adalah African Nightcrawler. Jadi karena memang ini masih tahapan riset, jadi memang mereka masih harus menemukan cara terbaik untuk mengembangbiakan cacing ini. Namun menurut Om Febri, jenis cacing ini bisa dipanen di 2 atau 3 bulan pertama. Terus selanjutnya dia bisa dipanen secara berkala 1 atau 2 minggu sekali. Nah mungkin sedikit bahasan terkait cacing itu Bray semua. Kita lanjut eksplorasi lahan dan mungkin juga air seninya domba. Oh ini urinnya ditampung. Ini urinnya kita tampung, nah kita fermentasi juga urinnya. Oke. Ini juga difermentasi juga. Ini bukannya Pakai apa? E4. Iya, E4 sama molase ya. Oh E4 sama molase. Dicampur Sama gitu gula. aja ya? Iya, campur. Ini dia. Dia perlu ini nggak? Perlu kedap nggak? Enggak. Oh nggak perlu. Iya. Kedap ya ini ada gasnya. Oh gasnya ini ya. Oh, oke. Ya. Memang kita enaknya ini bisa tutup buka nih. Ini nanti. Iya ada Itu. ada bukaan dikit ya. Ini
kita koleksi di sini jadi air seni. Ini juga bagus sebenarnya kalau buat Iya, nah ini baru 2 bulan nih, ininya udah oke nih. Kelapanya nih. ini kelapa Pandan wangi nih. Oh, pandan wangi. Iya. Ini kelapa ini hijau, yang itu Oh, pandan itu wangi kelapa- tuh. Kelapa hijau. Ini kelapa udah gede begini nih. Mausnya bagus gitu. Usia berapa ini, Om? Usia 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Nah, di sini ada apa? Nah, ini durian cuma satu durian. Seharusnya banyak ini. Wah, ini seharusnya Oh, banyak. ini ada nih, ada buahnya, duriannya. Ini durian apa, Om? Bawor, Oh, bawor. Ini semua duriannya bawor ya? bawor musangking sama blackthorn. Oh, bawor, musangking, blackthorn. Blackthorn. Wah, durian-durian premium semua tuh, guys. Nah, ini nih, nah ini dia. Yang kalau ini monggo kalau ini diambil kalau apa? Wah, ini jumbo nih. Jumbo. Jumbo nih. Ini paling nggak berat 7-8 kilo ini. Iya. Sampai 10 kilo mungkin ya? Mungkin masih 7 kali, 6, 7 lah. Wah, ya. Ini bawor nih pasti. Bawor. Ya? Bawor. Memang masih Bentukannya bawor, gitu. masih yang lebih dekat. Seharusnya musangking banyak juga, cuman sekarang masih tinggal 1 musangkingnya. Ini usia berapa, Om? Duriannya? 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Ini juga gede nih. Ini mungkin udah 4 kiloan ada ini. Iya. Gede ini. Kiloan yang ini ya. Itu panjang. Ini panjang. Ininya sih, ini masih belum matang. Belum matang, ya. Mau lihat yang di sana lagi? Ini ditanamnya dari tinggi berapa, Om? Kalau ini memang di sini tinggi dari tinggi 2 meter nih. 2 meteran Iya, ya? 2 Dari meter. 2 meteran ya? Iya. 2 meteran, Ya 2 meter kurang lebih dari 2 meter. 5 tahunan segini ya? Segini. Iya. Wah, ini terus di pupuk sama kohe sama Kalau kambing. apa? Air Air seninya seni, tadi iya, ya, air iya. seninya domba tadi ya. Kalau dulu kohe kambing beli. Sekarang kan karena udah ada peternakan ya kita jadi free kan Oh iya, seperti itu. betul, betul. Itu keenakannya seperti itu. Iya. Pas ada memang di ibaratnya disunah muakatkan kalau misalnya perkebunan itu sebenarnya ya harus ada peternakannya juga, gitu ya. minimal ayam Iya, gitu. iya, iya. Kalau nggak ada ayam kambing mungkin sapi seperti itu sih bagus ataupun kebo. Oke, oke. Nah, itu ada yang kecil, itu durian juga, Om? Itu duren itu yang apa namanya kena sulam. Sulam itu ya karena kita Oh, karena mati. udah ya kurang nggak bagus. Itu ada 3. Kita sulam lagi memang juga dalam suatu proses pasti juga nggak semuanya Iya, betul, betul. ini pasti ada beberapa 3 sulaman. Dan juga ada yang dulu sini blackthorn juga kita sulam juga nanti rencana. Ada beberapa kita ganti nanti ini. Total berapa pohon durian, Om? Untuk sementara 120-an ya seperti itu. 120 pohon ya? 120 pohon. Itu campuran tadi ya, musangking, bawor, sama Blackthorn. blackthorn ya? Mm-mm. Persentasenya sama? Banyakan masing-masing? bawor, masih Oh, banyakan bawor. Bawor lebih banyak lah 80%. Musangking 10% dan blackthorn juga kurang lebih 10% seperti itu. Nah, yang udah mulai banyak buahnya yang mana nih, Om? Di situ ada. Sebenarnya semua berbanyak, cuman sempat pada waktu itu ini ya apa namanya banyak yang rontok lah. Sebenarnya Oh, ini gitu. bisa aturan ini bisa panen besar ini. Cuma karena banyak rontok, ya Oh, udah. musim kering ya? Ya sebenarnya kita nggak kita ini dari sini ada 3 tuh. Biasanya satu pohon ini bisa berbuah berapa ini nih? Berapa buah nih, Om? Nah ini juga di sini nih kalau mau ini biasanya itu bisa lebih banyak lagi ya. Ini aja 13 di sini. Oh, ini 13. Iya 13 pohon durian ya memang rata-rata 10 lah. Mungkin udah Rata-rata 10. iya bisa kita Oh, ini. ini deket-deketan malah nih Iya buahnya. Ini juga udah lumayan gede nih, gede nih. iya. Kan memang masih muda nih. Mm-mm. Bisa lebih gede lagi nih berarti kalau
ininya. Iya, makanya Februari nih paling banyak anting. Iya, Februari awal ya. Ya, Februari awal mungkin untuk 2 atau 3 bisa di ini. Makanya kita berharap. Dan ini juga kalau yang ini dari yang kecil ini, dari batang lebih kecil. Oh gitu. Iya, dari yang 1 meter, yang itu 2 Dari meter, 1 ini meter. 1 meter, tapi ya rupanya lebih besar. Jadi memang dalam perjalanan itu nggak selalu yang lebih besar itu akan Bisa menjadi lebih menghasilkan besar, lebih banyak bisa gitu lebih ya? banyak juga, Iya, iya, seperti iya. itu. Iya Brais, kita berhenti karena break azan tadi. Ini jarak tanam antar pohon berapa meter kira-kira Om? Ya ini memang minimal ya 8x8 ini ya. 8 kali 8. 8x8 seperti itu. Jadi jarak antar pohonnya 8 meter Iya, lah ya yang kurang memang lebih yang ya. sebaiknya memang 10x10. Sebaiknya, sebaiknya 10x10. Tapi ini juga udah oke sih, ini kecil aja juga udah berbuah itu. Iya. Pohonnya juga masih segini. 120 pohon itu biasanya pemupukannya berapa lama sekali Om? Biasanya kan kalau setahun tuh 4 kali ya. Setahun 4 kali. Ya, 4 kali. 4 kali ya. Memang dulu ada campuran kimianya NPK, tapi memang kita di sini lebih pada organiknya gitu ya. Oh, Seperti organik itu, ya. pakai Pada organik karena memang sekali lagi apalagi udah ada kohe kambing, air seni kambing, Ya, ya. ada lagi tambahan lagi dari kasgot, pupuk kasgot. Kasgot. Iya, pupuk kasgot dari budidaya maggot. Nah ini juga mempengaruhi pertumbuhan dari pohon. Cuma mungkin budidaya maggotnya masih di Tangerang sekarang. Iya, Nanti pindah ke sini. memang kalau maggot itu masih challenge ya. Kenapa? Karena dia kan pakannya mesti sampah olahan dapur. Oh. Ya, sedangkan kalau di daerah sini Ya, sampah agak olahan susah, dapur agak susah Ya, kan. ya, Makanya saya coba cacing. Ini masih riset Ya, ya, cacing ya. juga gitu. Oke. Cacing kan kita ya dari kotoran kambingnya kita kasih aja di cacingnya seperti itu. Nanti kotoran cacingnya juga bagus Bisa jadi buat pupuk kascing juga. ya. Namanya pupuk kascing dia. Pupuk kascing. Iya, kalau maggot pupuk kaskot seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke alpukat Om. Ada alpukat yang Alpukat ya. Apa sini aja yang situ? boleh nggak Ya, apa-apa. situ aja ya. Itu juga udah berapa lama Om kalau alpukat? Alpukat itu cepet ya, 2 tahun udah berbuah dia. Oh, 2 tahun berbuah ya. Iya, 2 tahun juga udah berbuah dia. Cuma memang perawatannya mesti spesial dia. Dia bareng ya. Mulai tanam duren juga sekalian tanam alpukat. Yang barang itu di atas kebetulan. Oh, di atas. Iya, kalau itu di atas, tapi kalau yang ini yang nggak di atas nih. Oh, ini baru ya? Ya, yang baru nih. Mungkin sebagai ini bahwa ya memang ini baru 2 tahun tapi dia udah bagus lah. Nah, ini dia. Alpukat Miki. Ini alpukat apa Om? Miki. Alpukat Miki Ya, ya. Ya, ini baru 2 tahun. Yang 5 tahun di sebelah sana ada juga, cuman kita harus nyebrang. Ya, ini dia. Oke, ini udah ada buahnya juga. Iya, Buahnya memang kalau alpukat Miki ini ya bulat ya, bulat ya, nggak lonjong. nggak lonjong ya. Ini umur berapa Om? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Oh. Seperti itu. Tapi dia nggak apa memang nggak tinggi dia ya ininya pohonnya ya. Kalau alpukat Miki ya. Iya mungkin nanti juga bisa tinggi sih. Oh, bisa tinggi Iya, ya. nanti bisa tinggi juga memang mungkin karena hasil stekan kali ya. Mungkin juga nggak terlalu tinggi banget seperti itu. Ya. Ini kan masih 2 tahun. Mungkin nanti kalau 5 tahun bisa ngikutin kayak durian gitu. Oke. Nah itu yang mungkin yang gede itu yang kayak seperti itu. Yang di dekat itu saungnya. Itu sama ini umurnya. Oh, sama. Tapi memang dia lebih gede. Yang itu udah berbuah berapa kali. Nah ini juga ada alpukat 2 tahun juga nih, lilin singkawang nih. Ini alpukatnya Kalimantan. Oh, singkawang. Iya. Ini juga rumah buahnya juga buah mentega. Nih bagus seperti ini.
Oh, buahnya dia agak lonjong. Agak lonjong nih, kayak aligator lah. Alligator ya. Mirip aligator. Itu. Ini juga 2 tahun, jadi dia sifatnya memanjang dia. Nah, mungkin alpukat Mickey yang 2,5 tahun gede ya udah seperti inilah. Dan ini nah, ini alpukat Mickey. Oh iya, ini lebih banyak nih. Oke, Bray, kita sekarang mungkin ngobrol-ngobrol langsung dengan Om Febri dan Om Surya gitu ya. Nanti Om Febri mungkin bisa jelasin asal mulanya dapat lahan ini, terus akhirnya jadi konsep seperti ini gitu. Gimana nih perjalanannya? Ya, terkait dengan berdirinya Aldur Farm ya, seperti itu ya. Memang berdiri kurang lebih di tahun 2019 Desember. Jadi memang pertama tuh konsepnya perkebunan saja, itu ya alpukat dan durian gitu. Kita tanam alpukat kurang lebih 400 pada waktu itu, terus durian kurang lebih 120 batang. Nah, dalam progres perjalanannya mungkin terkait dengan saya lihat kok lebih bagus duriannya gitu ya, duriannya bagus dibanding di alpukatnya ya. Kita coba sekarang perbanyak durian ya, memang alpukat yang ada terus dipertahankan. Nah, dan banyak loh kok ini kan kebutuhan COVID datang gitu. Ini COVID pada waktu itu harga pupuk gila-gilaan. Jadi pupuk kimia, waduh luar biasa, kayak NPK itu nggak usah jauh-jauh. Contoh garam krosok kasar aja itu dulu biasa 100.000, sekarang tuh bisa 300.000 dia. Oh, per karung. 3 kali lipat ya. Iya. Terus NPK yang dulunya sekian, udah 2-3 kali lipat di COVID itu. Jadi waduh. Nah, jadi kita sekarang berjalan, akhirnya kita adakan domba seperti itu, domba dan cacing gitu. Agar gunanya apa? Agar tanaman durian, alpukat, ada kelapa sebagian itu secara nutrisi terpenuhi gitu dan organik. Oh, menyiasati tadi apa pupuknya naik gitu ya. Gitu. Dan kita juga lebih mencintai organik ya situ. Nah, kita ini buatlah domba dan cacing seperti itu. Nah, jadi kita konsepnya jadi integrasi farming di mana tanaman ada rumputnya dimakan oleh domba, ada kotoran hewannya dengan air seninya, dan itu dikembalikan lagi ke pohon itu. Betul. Dan juga cacingnya memang masih dalam riset ya, cacingnya kita kasih pakan kohe domba juga atau kambing seperti itu. Oh, jadi dari domba kohenya dimanfaatkan untuk cacing. Nah, nanti cacingnya juga bisa dijual juga. Ya, cacing dijual dan kohe cacing bekas cacingnya itu jadi pupuk juga. Bekas cacing jadi pupuk. Jadi ada 2 pupuk yang keluar. Jadi pupuk kohe kambing dan air seni kambing, dan pupuk cacingnya seperti itu. Dan itu juga tentu akan bisa membuat nutrisi durian itu menjadi lebih bagus lagi. Oke. Nah, domba sama cacingnya ini mulainya kapan, Om? Domba cacing ini ya kurang lebih baru 2 atau 3 bulan ya. Memang 2-3 bulan ya. 3 bulan. Memang dulu saya masih beli dulu kohe kambingnya atau kohe dombanya. Namun sekarang kita coba integrasikan. Sudah mulai terpenuhi ya? Ya, sudah mulai terpenuhi. Itu pun masih kurang sebenarnya dengan kondisi pohon durian dan artinya dombanya harusnya diperbanyak gitu ya. Dombanya diperbanyak. Enak seperti itu. Ya, kalau untuk kebutuhan sekarang paling nggak Om Febri nggak beli terlalu banyak pupuk gitu ya, karena sudah ada
pupuknya hasil sendiri gitu Iya. ya, hasil dari domba. Pupuk hasil domba dan ini. Memang juga saya mungkin tambahan juga karena saya juga selain di Aldur Farm itu ada maggot, tanaman saya tambahkan pupuk kasgot dari pupuknya maggot. Jadi dengan demikian karena nilai N-nya nitrogennya tinggi, dia bagus juga untuk pertumbuhan pada masa vegetatif untuk durian dan alpukat seperti itu. Maggotnya sendiri nggak ada di sini berarti? Nggak Om? ada di sini. Di Tangerang ya? Di Tangerang seperti itu. Itu juga udah banyak ya. Produksinya kira-kira berapa Om? Produksinya masih 200 kilo per hari. 200 kilo Iya, per hari. Iya, Oke. 200 sampai 300 kilo per hari. Itu juga udah ada apa yang memanfaatkan Iya. kasgotnya juga tadi dipakai ke sini gitu Iya, ya, buat durian dan alpukat. buat tanaman. durian dan alpukat. Nah, mungkin Om Febri bisa perkenalkan Om Surya ya. Om Surya ini Iya. yang ngelola ini ya. Mengelola setiap harinya, daily-nya di Aldur Farm seperti itu. Ya mungkin Mas Surya bisa menjelaskan terkait dengan pekerjaan sehari-hari di Aldur Farm. Ya di mana di sini ada durian, alpukat, ada kebun, ada Alpukat ya. iya alpukat, ada juga domba dan ada cacing. Iya. Silakan Mas Surya. Kan saya Surya Haji Purnama, biasa dipanggil Surya. Saya kelahiran Sumatera, tepatnya di Lampung. Saya di sini sebagai pekerja di Aldur Farm. Lebih tepatnya kepalanya lah yang masih ini Mengepalai pekerja di ya, sini gitu ya. kepala ini kerja di sini. Ya, tapi saya khusus di bagian kambing atau domba sama cacing. Juga kadang bantu-bantu di durian, alpukat gitu. Nah, di domba sendiri berarti Mas Surya fokus nanganin pakannya, terus nanganin dombanya sendiri sampai ke kohe dan air seninya gitu ya. Semua saya yang handle bagian itu. Jadi itu nanti semua Mas Surya olah kohe dan air seni tadi Ya. untuk kebutuhan tanaman durian dan alpukat. Alpukat, iya. Ya. Nah itu biasanya tadi ya di kebun tadi kita juga udah sempat dengar dari Om Febri pemberian pupuknya itu 1 tahun 4 kali gitu ya. Ya. Berarti sementara ini kohe dikumpulkan, difermentasi, disimpan gitu Disimpan ya, dulu sampai akhirnya dipergunakan untuk tanaman. ya. Nah proses kohenya ini sampai akhirnya dia bisa dipergunakan jadi pupuk itu seperti apa Mas? Ya. Karena kita tiap 3 hari sekali itu pembersihan bagian kohenya, dikerok, dikumpulin, dikarungin. Tiap 3 hari sekali pasti pembersihan. Kita taruh di karung, mungkin sekitar 2 mingguan lah. Kalau udah kering, airnya udah kurang itu baru kita kasihin ke tanaman. Oh gitu. Jadi kohenya udah nggak terlalu panas. Perlu dicampur bahan yang lain nggak kohenya? Ada kasih kapur dolomit. Kapur dolomit. Iya. Sama kalau MP4 nggak ya? MP4 dikasih buat ini aja waktu pengocoran aja. Oh pas waktu pemupukan. Iya. Proses air seninya akhirnya sampai dijadikan pupuk. Bisa tolong dijelaskan Mas Surya? Ya, air seni itu kan kita awalnya taruh di galon dulu. Ya. Dikumpulin di galon. Nanti kalau di galon udah penuh, kita masukin ke drum biru, campur air kelapa, molase, sama susu yang udah expired. Oke. Kita diemin sekitar seminggu. Kalau udah kecampur semua, bakteri udah dapat bakteri semua, baru kita kocor ke tanaman durian ataupun alpukat. Itu juga dipergunakannya tadi ya, bareng sama pemupukan kohe tadi, atau dia Kohe dulu. Oh kohe dulu. Kalau air seni sama air kelapa itu buat impusan. Oh istilahnya infusan. Iya. Ya. Artinya ketika sudah disebar kohenya tadi, Ya, baru itu kocoran itu. pakai air seni tadi. Oke, nanti berarti istilahnya kalau untuk keseluruhan lahan nih Om Febri, dari mulai tanaman durian, alpukat itu kira-kira masih kurang berapa persen kebutuhan kohe dan air seninya domba tadi?
kurang lebih masih 50% lagi lah. 50% ya. 50% lagi. Dan itu belum tercukupi dengan kasgot dan kascing tadi ya? Belum karena kita ingin di tahun ini Aldur Farm ingin target durian itu hingga mencapai 1000 buah. Oh, Jadi oke. kita Panennya 1000 buah. Iya, jadi kita berharap satu pohon durian itu bisa 20 buah durian gitu. Berarti seperti itu ya. Kita perlu nutrisi tentunya kan. Nah, dengan demikian kalau nutrisi organiknya perlu diperbanyak lagi seperti itu. Air seni kambing, dari mulai kambingnya. Seperti itu juga tentu nanti dimix dengan pupuk kimianya seperti itu. Berarti nanti ketika paling enggak di tahun depan Aldur Farm ini udah bisa publish, bisa menghasilkan duren gitu ya? Ya, Bisa menghasilkan duren, alpukat gitu Iya. ya. Dan barangkali juga bisa mulai memasarkan domba-dombanya gitu ya. kita berharap seperti itu juga. Nah, iya. Artinya integrasi farming yang tadi Om Feb disebutkan ini udah jadi satu, ya, di mana semuanya bisa bermanfaat dan saling melengkapi gitu ya, antara domba, tanaman durian maupun tanaman alpukat. Nah, sebenarnya mungkin kalau untuk keseluruhan lahan, ini keseluruhan lahan yang tadi di awal video gue sebutkan kan itu 3 hektar gitu ya. Kurang lebih. Nah, itu kemungkinan sih masih kurang banyak tuh ya kalau untuk kohe dan air seni tadi gitu ya. Iya, masih kurang banyak. Yang di sana juga pohon duriannya juga ada kan ya? Ada. Ya. Masih kurang banyak. Bahkan memang bisa 50% lagi kan, berarti kan kurang Iya, lebih ya ada 50 hingga mencapai 50 ekor lah, atau Iya, iya. apa 70 apa 100 lah seperti itu. Itu jadi bagus kan. Karena karena kita ingin nutrisi yang ini terpenuhi lah ya. Nah, ke depannya duriannya itu memang hanya difokuskan ke 3 jenis tadi atau ada penambahan jenis yang lain ya? Om? Nah, Aldur Farm memang ada 3 yang tadi, Bawor, Musangking, dan Blackthorn ya, Oci ya. Nah, kita nambahkan lagi Super Tembaga Super tembaga. dan Itu- Montong Kane. Super tembaga tuh duriannya Durennya Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya? Iya. Oh iya iya. Ya ibaratnya masuk duren premiumnya dari Indonesia lah ya. Kalau Musangking kan dari Malaysia sama Iya, Blackthorn. Nah, kita juga ada Super Tembaga dan Montong Kane seperti itu. Montong Kane ya. Iya, Montong Montong Kane Kane itu dari itu- mana? Om? Itu katanya dari Thailand sih seperti itu. Oh dari Thailand. Dari Thailand. Ya. Jadi ada 2 lagi mungkin yang akan dikembangbiakan di Aldur Farm ini. Tadi juga kalau alpukatnya hanya fokus ke Miki dan Lilin Singkawang. Lilin Cikawang ya. Iya, Lilin Singkawang. Cuman memang kelihatannya kalau untuk alpukat di tanaman-tanaman yang gagal kelihatannya akan mengganti duren ya. Iya, rencananya mau disulam dengan duren apabila alpukatnya kurang bagus. Ke depan dombanya nih Om. Ke depannya itu juga akan memperbanyak varietasnya Dorper atau ada lagi nih jenis-jenis domba yang lain yang akan dikembangbiakan di sini. Ya, saya juga rencana akan mengembangkan untuk Texel ya. Texel, mungkin ada Sulfok ya, ya. dan Merino. Merino, Merino iya, seperti iya, itu. iya. 3 varian itu yang akan mengisi di Aldur Farm terkait dengan jenis domba atau kambing yang akan dikembangbiakan di Aldur Farm. Oke, Bryce. Jadi mungkin itu liputan kita hari ini. Jadi seperti yang Bryce semua tadi lihat, kita sudah eksplorasi tanaman durennya, alpukat, terus juga dombanya, sampai ke kohe dan air seni yang tadi dimanfaatkan untuk tanamannya. Nah, tapi Om Febri belum publish nih terkait nomor yang bisa dihubungi ketika durennya sudah panen. Iya. Padahal nanti Bray semua tunggu di
vlognya Om Febri sendiri atau nanti masuk di next videonya Om Maitios. Nah, mungkin Om ini ada kenang-kenangan dari kita nih. Oh iya. Ini enggak, mohon maaf cuman satu satu kaos. Ini kaosnya Om Maitios, jadi mudah-mudahan bisa dipakai Om Surya. Om Surya. Ini ada logonya Om Maitios. Oh, aduh. Gambar dorper nih. Gambar Dorper. Om Hatios. Mudah-mudahan cukup. Pas nah. Yo, buat Mas Surya biar tambah semangat. Karena beliau yang daily-nya di Aldur Farm seperti itu, biar Oke. tambah semangat. Om Mas Surya di sini ditemani berapa orang? Di sini pekerja tetap hanya 2, saya sama Mbak Paijo. Beliau lagi bersihin sekitar tajuk pohon durian. Oh, pohon durian. Ya. Tapi artinya ada juga yang sering bantu-bantu. Ya? Ada. Oke, mungkin segitu dulu, Bryce. Video kali ini. Jangan lupa cintai tanah yang kita pijak dan hormati misteri yang ada di dalam. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, share, dan klik lonceng untuk mendapatkan video-video update dari kami. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.